pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara yang lagi viral. Yang lagi viral, lupa saya. Ya saya nggak sendiri seperti biasa, saya ditemani oleh Belmondo Scorpio. Saya Kak Cito El Kayeni. Nah, yang rame sekarang di media sosial ini peristiwa kemarin nih ya, ulang tahun Partai Amanat Nasional yang dihadiri oleh calon presiden Prabowo Subianto, yang memang PAN itu kan udah secara resmi mendukung Prabowo bersama Golkar ya waktu itu beberapa waktu lalu. Nah, awalnya mungkin pemirsa Cokro TV udah tahu, sebelumnya kan memang Prabowo itu hanya didukung oleh dari sejak tahun-tahun lalu ya. Jadi istilahnya itu yang pertama kali mendukung Prabowo itu adalah PKB. Makanya kemudian nama koalisinya itu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi itu memadukan dua partai. Kebangkitan itu adalah PKB, Indonesia Raya itu adalah Gerindra. Nah, tapi sejak PAN dan Golkar bergabung untuk mendukung Prabowo, nah kemudian di hari kemarin di acara ulang tahun PAN, itu koalisinya itu berubah namanya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Itu seperti ingin menegaskan katanya bahwa koalisi ini yang terdiri dari bisa disebut sebenarnya menteri-menterinya Pak Jokowi sekarang ya. Di situ ada Pak Zulhas sebagai ketum PAN, ada Airlangga sebagai Menko Perekonomian, Prabowo juga di situ sebagai Menhan, terus ada Caimin yang juga menteri-menterinya ada di Pak Jokowi gitu ya, di bawah Presiden Jokowi. Jadi katanya alasannya itu ingin menegaskan bahwa koalisi ini adalah koalisi yang meneruskan program-program Presiden Jokowi, sehingga namanya pun menjadi Koalisi Indonesia Maju, yang sebenarnya memang itu adalah slogan atau pegangan atau apa istilahnya tagline-nya Presiden Jokowi menuju Indonesia Maju itu. Nah, reaksi meskipun dibilang katanya bahwa itu adalah kesepakatan bersama semua ketum partai termasuk PKB, tapi ternyata saya baca di berita, ternyata sepertinya Caimin sebagai ketum PKB itu agak-agak kurang ikhlas ya, kurang rela, sampai kemudian Caimin bilang, wah ini kalau namanya diubah seperti ini saya harus membicarakan lagi dengan partai ini gitu kan. Dan itu memang wajar sih, bisa dimaklumi, bisa dipahami kalau sikap dari Caimin itu seperti itu. Karena sepertinya kalau saya baca juga di media itu, perubahan nama koalisi itu sepertinya spontan gitu pas di acara itu ya. Jadi sebelum-sebelumnya tuh istilahnya tidak ada pertemuan untuk penggodokan nama koalisi berubah itu, atau misalnya berubahnya akan seperti apa, itu tidak ada pembicaraan sebelumnya. Pas memang di acara itu. Nah, kita ini akan membahas terkait itu ya, ini karena menarik nih, karena ini semakin ingin mempertegas dari pihak Prabowo, soal kan dia selalu dikait-kaitkan atau diasosiasikan dengan Presiden Jokowi. Kemarin bahkan belum apa-apa, belum juga dibicarakan juga kan di kalangan koalisinya ini, misalnya fotonya Gibran sebagai cawapres yang disandingkan dengan Prabowo katanya pasang di Labuan Bajo apa di mana gitu kan, sehingga itu juga di media sosial 4.000 tuh bro, ribut gitu kan, sampai Mas Gibran itu klarifikasi bahwa dia tidak ada izin gitu, tidak ada izin ke pihak dia kalau foto dia itu disandingkan begitu, dipasang gitu di baliho besar-besaran. Nah, apakah ini perubahan nama koalisi ini yang tadinya KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju jadi KIM, ini juga akan mulai semakin mempertegas
ininya apa namanya asosiasinya atau cantelannya terhadap Presiden Jokowi nih ya. Ya. Ini kita akan bahas nih. Mau siapa dulu? Senior silakan. Nah, senior dulu silakan. Ya, Senior terima kasih. Kajito Elkayani. Terima kasih Tenang, Bro Belmondo. Jadi memang klaim Prabowo terhadap Jokowi ini nggak ada habisnya ya. Kalau bukan hanya mengklaim dukungan, tapi juga mengklaim istilah koalisi ya, karena dulu ini digunakan di 2019 koalisinya Pak Jokowi. Yang pertama pendapat saya tentang itu adalah tidak kreatif ya, karena memang mestinya Tidak kreatif. Iya, tim politik itu kan banyak orang kreatif. Iya. Dia bagaimana cara bahkan di balihonya Prabowo itu sebenarnya kreatif. Ia mencomot gambar Jokowi yang senyum itu termasuk kreatif lah, kita akui itu kreatif. Cara dia memilih foto dan seterusnya, cara dia memposisikan diri kalau ketemu wartawan dengan Jokowi seolah-olah memang orangnya Jokowi. Itu kreatif gitu. Tapi kenapa untuk koalisi ini kok tiba-tiba saja dia kehabisan ide gitu loh. Kebangkitan Indonesia Raya itu bagus ya, artinya bahwa memang sebelumnya kebangkitan dari PKB, Indonesia Raya, Gerindra, oke, kalau masuk nama 2 lagi tinggal nambah lagi kan, atau tinggal diubah yang bisa mencerminkan. Kita coba gabungkan misalnya ini ya. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, PAN itu apa? Amanah yang kekaryaan. Yang berkarya. Misalnya begitu kan kreatif saya. Atau apapun itulah ya. Amanah yang berkarya. Oh, itu keren itu ya. Panjang kan? Itu ya. Artinya bahwa ada banyak ide sebenarnya, atau memilih nama lain yang belum dipakai karena kontradiktif ya ketika dia membawa koalisi Indonesia Maju. Kita ingat dulu Gerindra itu lawannya gitu loh. PAN juga tidak termasuk. PAN itu bergabung ke kabinet Jokowi setelah menang gitu loh. Artinya ini nggak logis secara historis ya. Nanti kacau juga orang buka Wikipedia koalisi Indonesia Maju loh. Ada jilid 2 loh. Jilid 2 sama jilid 1 kok beda ya orang-orangnya gitu. Artinya kekacauan ini timbul karena kemalasan orang-orang di kubu Prabowo untuk memilih itu. Kalau mereka kreatif mestinya kan ya meskipun nama koalisi itu akan cepat dilupakan, tapi setidaknya itu kan dari spirit mereka ya untuk para pendukung di Prabowo gitu. Kemudian koalisi Indonesia Maju sendiri kalau kita flashback ke belakang itu sebenarnya sudah terpecah ya. Sebagian Nasdem dukung Anies, PDI dukung Ganjar gitu kan. Artinya itu tidak sah jika seseorang ingin mengklaim itu untuk mendapat keuntungan gitu loh. Tadi rasa ketidakkreatifan mereka ini sebenarnya juga mengacaukan kalau saya bilang di sini ya. Ini belum menyoal yang lain ya. Misalnya hak cipta memang nggak ada di situ. Tapi secara etis ya. Misalnya dulu pernah Dewa 19 itu digugat gara-gara judul apa itu namanya Arjuna Mencari Cinta. Itu judul cerpen atau judul novel kalau nggak salah. Itu digugat mulus. Dan menang yang gugat. Itu karena judulnya dipakai itu judul lagu atau judul album, saya kurang tahu ya waktu itu. Dan artinya bahwa ini juga mestinya begitu, meskipun secara hukum nggak ada karena nggak mungkin didaftarkan kan hakinya, tapi ya etikanya dipakai dong. Masa iya orang ngaku-ngaku udah izin belum dengan koalisi sebelumnya yang ada ke Nasdem, ke PDIP dan ke Hanura dan seterusnya kan belum ada izin waktu itu. Termasuk ke PSI ya, PSI waktu itu jadi pendukung ya, karena pengusung pendukung gitu. Artinya bahwa itu kental sekali tim-tim Prabowo itu memang sengaja ya. Kenapa begitu? Ya ini yang kedua. Karena yang pertama tadi tidak kreatif, yang kedua karena ingin mendulang suara atau seolah-olah ingin membranding dirinya bahwa ini penerusnya Jokowi itu dari namanya itu. Padahal nggak ada sakut pautnya juga kan. Bahwa itu nama itu juga mungkin nggak ada hubungannya dengan Jokowi, nggak izin juga ke Jokowi yang dulu membuat nama koalisi itu. Dia ujuk-ujuk membuat itu seolah-olah gerbong pemerintah saat ini itu ada di belakang Prabowo. Padahal nggak begitu kan. PDI punya salah satu yang melahirkan kadernya sendiri, bahkan tidak mengaku seperti itu gitu loh. Mestinya yang lebih berhak mengaku tuh PDI. Loh ini kader saya kok. Sejak dari Solo sampai Jakarta sampai RI 1 itu kader saya gitu loh. Apapun yang dikelola oleh kader ini, meskipun PDI punya slogan sendiri Indonesia Hebat misalnya, apapun yang dikelola oleh kader PDIP ya yang lebih berhak partainya tentu PDIP mestinya kan. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena ingin menghormati tadi. Hak intelektual tadi ingin menghormati bahwa meskipun tidak ada izinnya itu sebenarnya ya nggak etis gitu. Kalau main caplok sembarangan gitu. Harus seizin yang punya, harus seizin partai yang lain. Pokoknya nggak etis lah kalau kita bicara tradisi ketimuran ya. Tapi semua itu diterabas oleh Prabowo karena mereka ingin jalan pintas gitu loh.
karena ingin menguatkan posisi bahwa mereka didukung oleh Jokowi, bahkan slogannya pun dipakai. Mungkin saya nggak tahu apa nanti juga pakai baju kotak-kotak juga. Baju kotak-kotak ya. Makanya, jadi apapun dihalalkan oleh Prabowo ini ya. Mendompleng nama sudah, baliho gambarnya dompleng, mendompleng nama Gibran sudah, bahkan ada isu mau mendompleng nama Ibu Iriana dan seterusnya. Mungkin nanti Jan Etes ya katanya sudah ada balihonya itu. Entah itu editan atau enggak saya nggak tahu. Tapi hal-hal semacam ini loh, ini sebenarnya memalukan menurut saya. Kenapa kok Prabowo dan timnya tuh nggak ada ide kreatif gitu loh? Kenapa mereka nggak membuat sesuatu yang oke lah, Prabowo saat ini kemarin sebelumnya ya kan di kelompok milenial tuh menang ya sebelumnya, tapi sekarang udah kalah lagi dengan Ganjar. Artinya bahwa branding sebelumnya tuh berhasil gitu loh. Meskipun sekarang kalah ya karena memang brandingnya macet kan, nggak ada kreativitas lagi. Dan itu sebenarnya bisa digenjot gitu loh. Ngapain kamu mendaur ulang sesuatu yang sudah lampau, mengacaukan sejarah ya dengan meminjam nama itu, kalau sebenarnya kamu tuh punya daya kreativitas gitu loh. Kamu muncul sebagai dirimu sendiri, sebagai Prabowo yang genuine kata Uki ya. Artinya Prabowo tuh nggak harus dompleng nama terus, dia harus muncul. Wal, kalau dia seorang jenderal yang gagah, ya muncullah sebagai seorang jenderal yang gagah gitu loh. Dengan visi yang ke depan, Indonesia yang kuat, pertahanannya yang maju dan seterusnya. Itu yang dijual gitu, bukan malah hilirisasi mineral akan kita teruskan. Lah, itu namanya anak TK juga bisa kalau cuma meneruskan gitu. Tapi dia punya gagasan apa? Meneruskan pasti, Ganjar juga meneruskan. Tapi dia punya gagasan apa untuk Indonesia yang membedakannya dengan Jokowi gitu loh. Itu kan harus ada diferensiasi itu. Nggak ujuk-ujuk semuanya serba Jokowi, bahkan nama sekarang dompleng nama koalisi yang dulu diinisiasi oleh Jokowi. Menurut saya ini memalukan terus terang gitu teh menurut saya. Jadi kalau kata Bro Kajito tidak kreatif Ya. dan itu apa namanya tidak punya Kurang gagasan, semangat kayaknya. tidak punya gagasan yang genuine, yang orisinil ya. Nah ini kalau menurut anak muda nih gimana ini, bener nggak? Aku nggak demam soalnya jarang kan gara-gara aku kader partai kemudian aku nggak objektif tuh salah juga. Nah, harus objektif Harus dong. objektif. Aku harus Iya. objektif. Jangan ini pendapat pribadi bukan pendapat partai. Iya, ini pendapat Harus pribadi. clear itu. Ini harus clear. Kamu bebas ya. Bebas, ya bebas. Bebas ya, bebas. Oke, pertama, ini terkait dengan nama koalisi. Saya juga merasa Pak Prabowo juga nggak kreatif menurut saya. Ini bahkan partai yang mengusung beliau juga nggak kreatif ya hari ini ya. Karena kan kalau kita perhatikan KKIR ini kan sebenarnya nama yang diambil dari nama-nama partai pengusung sebelumnya nih. Dua nama, partai PKB dan Gerindra. Betul kata Tenong sebelumnya tadi. Harusnya itu yang diwakilkan dari koalisi itu nama partai karena ada semangat masyarakat pemilih partai di bawah sana yang harusnya nama-nama itu tuh jauh lebih dihargai dibanding nama dengan satu orang kabinet, satu nama Pak Jokowi dan kabinetnya. Saya rasa cara menghargai partai, cara menghargai pemilih partai itu adalah dengan cara memasukkan nama partai ke dalam nama koalisi. Itu baru luar biasa. Karena yang harus diwakilkan itu kan sebenarnya masyarakat, bukan pemerintah. Ini salah lihat nih. Nama koalisi itu harusnya nama koalisi yang datang dari masyarakat tuh, bukan nama koalisi yang datang dari pemerintah. Ini salah. Dan menurut saya, kalau memang tujuannya adalah untuk menggait suara masyarakat, saya rasa caranya kurang tepat. Tapi kalau caranya itu untuk menggait supaya masyarakat melihat kedekatan sama Jokowi, mungkin gaya komunikasinya masih masuk. Cuman pertanyaannya, mana yang mau digait? Apakah suara biar orang melihat seperti Pak Jokowi, atau memang suara yang memang datang dari bawah dari masyarakat? Kalau kita perhatikan, ini kan berarti kelihatan Bapak Prabowo ini nggak genuine dan ingin mengambil nama Pak Jokowi sehingga orang sadar betul kalau dia dekat sama Pak Jokowi. Kan itu sebenarnya poinnya. Dan itu kan sebenarnya udah kebaca lah. Dia pengen Indonesia maju karena pengen orang sadar dia Pak Jokowi. Cuman cara melihatnya nih menurut saya yang keliru. Harusnya betul juga kata Mas Kajito. Nama koalisi itu nggak penting-penting amat kok. Mau Indonesia maju, mau kebangkitan, mau apa. Yang paling penting itu ya gagasan presidennya gitu. Tapi kalau masalah nama ini ya nama partai-partai pendukungnya aja lah. Yang udah disepakatin bersama gitu. Nggak perlu dompleng, itu saya sepakat tuh. Karena pada akhirnya nggak ada substansi juga mau nama ini koalisinya apa. Kita sebagai apalagi anak muda kayak saya, ganti nama. Kita apatis aja. Apa manfaatnya nggak ada guna. Kita nggak percaya itu nggak ada gunanya. Kecuali koalisi ada yang kayak kan sekarang tuh kalau anak muda tuh kan suka nama-nama yang keren ya. Koalisi kita, koalisi muda kita, koalisi kopi, entah yang muda gitu-gitu tuh. Kayaknya di situ tuh lebih menarik untuk dilihat tuh kalau anak muda ya. Koalisi Indonesia Maju ini udah agak ketuaan kalau menurut saya. Cari istilah-istilah yang lebih menarik sehingga anak muda tuh lirik.
Cara milih-milih nama tuh biasa anak muda gitu tuh. Tapi pertanyaannya kalau kita perhatikan lagi, apakah sebenarnya ini substansi? Enggak, menurut saya enggak lah. Presiden udah enggak di masanya lagi menentukan nama koalisi lah. Bagus didudukin tiga-tiganya, terus adu gagasan. Pak Prabowo mau bangun apa? Silakan sampaikan. Pak Ganjar mau bangun apa? Silakan sampaikan. Pak Anies mau bangun apa? Silakan. Malah yang lebih keren saya perhatikan koalisi perubahan, selalu di mana-mana koalisi perubahan. Keren juga lama-lama perubahan ini. Tapi walaupun pada akhirnya kita tahu latar belakang Pak Anies, cuman gaya komunikasinya kata perubahan, ingin menggantikan ini, meninjau, dia dapat poin untuk kampanye tuh, dapat di situ dia. Dan apabila Pak Anies tuh kan kalau sama anak muda tuh, dia tuh paling tertantang untuk ngomong tuh. Ini bukan saya campaign Pak Anies ya, bukan. Tapi gaya komunikasinya untuk tegas menentukan siapa dirinya sebenarnya. Ini penting. Daripada kita harus genuine tuh. Misal Pak Prabowo tuh menunjukkan bahwa dirinya Pak Jokowi, kita nggak mau lihat itu. Kita mau melihat Pak Prabowo itu menjadi dirinya sendiri. Misal dia adalah jenderal TNI misalnya, tahu betul tentang alutsista misalnya, sampaikan kepada publik bahwa saya paham betul ini dan saya dekat di sini, saya bisa menjelaskan tentang ini. Itu tuh baru lebih elok kelihatannya, lebih enak tuh. Pak Anies, saya tidak pro sama Pak Jokowi, saya mengusung koalisi perubahan. Nah, itu baru elok juga tuh. Misal Ganjar, saya mendukung ekonomi kerakyatan, kemasyarakatan, negara agraris, gitu-gitu tuh. Dan menurut saya itu menjadi pertarungan politik atau presiden itu yang lebih baik gitu. Sehingga menjadi gagasan menjadi lebih baik. Saya sebenarnya sekarang yang saya perhatiin di media ya, Pak Ganjar ini kan seperti mengurangi kedekatannya atau gaya kampanye, bukan gaya kampanye ya. Pak Ganjar ini seperti bukan tidak dekat sama Pak Jokowi, dia nggak semendompleng Pak Prabowo melakukan itu. Dan menurut saya itu better gitu, itu lebih baik. Ada yang pernah bilang sama saya, pada akhirnya calon presiden itu harus melepaskan dirinya dekat sama kekuasaan dan kembali ke masyarakat. Nah itu, begitu cara milihnya. Ini partai ini nggak boleh nih terlalu dekat sama pemerintah dia harus agak sedikit menjaga jarak, terus lihat saran dari masyarakat, ide-ide, serap aspirasi. Dan kalau kita perhatikan, saya jujur aja di media sosial itu yang paling rame turun ke masyarakat itu cuma Pak Anies dan Pak Ganjar. Dan menurut saya itu penting untuk menyerap aspirasi. Dan kalau Pak Prabowo tingkat turunnya ke masyarakat itu kan udah umur, Bro. Nah, masalah umur saya nggak ada masalah. Fisik menentukan fisik bawah, Bro. Cuman menjadi presiden kan juga harus siap dengan konsekuensi itu. Nah, itu. Mau umurnya 20, 30, 40, 50, 60 gitu. 70 ya. 70. Itu di korting. Jadi korting ya. Itu tuh harus menampakkan dirinya dengan begitu. Nah, kalau diulang ini tantangan ini. Iya, ini tantangan. Dan kalau diulang tahun PAN kemudian menyampaikan kita mengganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju, saya jujur secara pribadi nggak ada masalah apa-apa. Ya silahkan aja mau ganti. Cuman dari penilaian saya adalah ketika diganti nama itu, ya dari saya nggak ada efek apapun gitu. Dan anak muda yang lain saya rasa nggak punya efek apapun. Kayaknya daya kritis kita nggak di situ. Itu terlalu middle. Daya kritis kita kalau misalnya di ulang tahun PAN dia bilang kalau koalisi ini berhasil ya kan, BPJS gratis, konkret. Itu konkret itu. Enggak, menurut saya itu konkret. Ngomong tuh gitu dong. Kalau misalnya ada yang bisa dipegang ada yang bisa dipegang oleh rakyat. Koalisi kita ganti nama ya. So what apa? Habis itu apa? Ganti nama terus kenapa gitu. Cuman kalau kemudian itu tujuannya supaya masyarakat menilai dia dekat sama Pak Jokowi, saya rasa berhasil. Ya kan? Kenapa nggak langsung aja saya dekat dengan Pak Jokowi, saya sepakat dan kami sepakat kita ganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Kalau tujuannya itu ya nggak apa-apa, itu bagus juga. Cuman untuk anak muda yang punya daya kritis ya, so what, ngapain ganti nama gitu. Kita butuh gagasan yang lebih realistis. Saya kira-kira melihatnya begitu. Nah, yang menarik tadi yang disampaikan oleh, jadi ini sebenarnya hampir sama nih. Iya, hampir sama ya. Tidak menarik ide tidak kreatif gitu. Tapi yang menarik tadi dibilang oleh Kak Jito nih, ketika KKIR itu berubah menjadi KIM, ini kita lihat dulu di 2019 kan sebenarnya ada dua partai yang nggak ikut-ikutan kan sebenarnya kan, Gerindra dengan PAN kan, yang ikut kan dari sejak awal Golkar ya. Betul. Golkar dan PKB itu, justru PKB itu. Nah, tapi kemudian inilah yang paling mengklaim bahwa kita lah koalisi yang sangat
punya otoritas sebagai penerus Jokowi. Nah, buktinya aja nih koalisinya aja sama. Gitu kan. Padahal sejarahnya nggak ada kan. Mas Gaji itu agak objektif, jangan terapiat. Tenang. Iya. Tapi mungkin ya salah satu pertimbangan dari namanya diubah itu menjadi Jokowi banget ini. Istilahnya ini Jokowi banget nama koalisinya ini. Ini karena masih memanfaatkan faktor Jokowi yang katakanlah secara kepuasan publik ini pengen nyangkut ke masyarakatnya ini dapet gitu. Nah, menurutmu nih Bro Jito, kira-kira tujuan yang ingin didapatkan tadi juga udah sempat sih disampaikan sama Belmondo ya, meskipun kata Belmondo sebenarnya nggak ngaruh banget sih yang koalisi, nama perubahan koalisi itu ya. Tapi dengan mempertegas seakan-akan bahwa ini kelihatan nih dari namanya aja kan sudah sangat teruji nih komitmennya gitu. Itu kira-kira gimana menurutmu? Berhasil nggak? Tenang. Objektif. Jangan menyerang terus. Ini. Jadi menurut saya memang kalau dilihat berhasil atau enggak, tentu responnya dilihat dari masyarakat ya. Tapi pendapat saya sama dengan saudara Bro Belmondo tadi. Siap, nggak ada perbedaan ya? Nggak ada perbedaan. Artinya nama itu untuk gaya-gayaan aja sebenarnya. Kalau dampak langsung ya lo ganti nama menaikkan elektabilitas ya enggak. Tapi cara dia membranding itu ingin memperkuat branding sebelumnya ya. Itu berdampak kalau di situ dilihatnya ya. Melengkapi branding itu aja. Tapi kalau apakah itu berdampak secara elektabilitas ya enggak lah. Itu masih jauh lah. Orang juga nama koalisi juga sebentar lupa. Tapi yang menarik di sini adalah saya melihat bahwa Prabowo dan Gerindra ini terlihat otoriter menurut saya gitu. Tadi Tenong cerita bahwa PKB ternyata nggak dikasih tahu dengan perubahan ini, atau dia loh kok tiba-tiba berubah, akhirnya dia ingin membicarakan lagi dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa rasa percaya diri Prabowo sudah datang lagi. Dulu kan sebelumnya waktu masih bergabung dengan Gerindra dia takut banget mau ditinggal Caimin itu. Jadi kalau pokoknya semuanya PKB pokoknya semuanya terserah. Kalau Caimin mau manuver dirangkul lagi, jabat tangan lagi gitu loh. Takut banget ditinggalin Caimin waktu itu. Tapi ketika Golkar dan PAN sudah bergabung, ya Prabowo overconfident lagi, nggak butuh PKB kok. Kamu kalau mau kabur lagi ke PDIP ya monggo aja gitu loh. Artinya ini titik psikologis ya untuk Caimin dan PKB untuk menentukan sikap sebenarnya. Karena Prabowo yang real Prabowo sudah terlihat. Kalau kemarin masih ada topeng-topengnya dikit lah, manis-manisnya gitu ya. Merayu-rayu masih ada. Tapi sekarang udah enggak. Dia sudah tanpa kamu pun saya jalan gitu loh. Apalagi sekarang kita melihat kabar di bawah tanah. Saya udah nggak bisa lawan kalau ini. Ampun. Jangan pukul-pukul meja. Kamu kayak Prabowo, pukul meja. Saya menjiwai peran itu. Jadi saya dengar nih kabar bahwa Prabowo itu terus merayu Gibran. Gitu loh. Saya dengar begitu ya. Faktanya untuk iya atau menjadi tidak. Cawapresnya. Untuk menjadi cawapresnya. Ini tolong ditanyakan ke Mas Gibran langsung kalau ingin fakta, namanya juga obrolan bawah tanah. Dia langsung ngomong ke Mas Gibran atau ke Pak Jokowi atau ke siapa? Ya kita nggak tahu soal itu. Itu panjang lah rantainya ya. Artinya bahwa ada kabar semacam ini yang desas-desus yang tersiar di bawah tanah bahwa sampai hari ini pun sebenarnya ya Gibran itu memang calon terkuat sebenarnya yang diharapkan oleh Prabowo. Meskipun Gibrannya sesuai kabar yang saya dengar sebenarnya Jokowi sendiri juga nggak terlalu ini ya. Gibrannya juga nggak terlalu berminat itu, atau katakanlah nggak berminat gitu aja biar gampang ya. Tapi mereka masih berusaha gitu loh. Nah, skenario kedua ketika Gibran menolak siapa? Erick Thohir katanya depan kan. Nah, terus Caimin kemana? Nah, pertanyaan di sini gitu loh. Jadi Caimin dan PKB itu harus realistis lah. Kalau di dua nama ini sudah jelas targetnya kan. Lu posisi Caimin dan PKB ini sebagai apa gitu loh. Dan ini jelas di gerbong Indonesia Maju yang baru ini, jilid kedua maksud saya, yaitu dia nggak dapat posisi gitu. Makanya ketika secara sepihak Prabowo mengganti nama itu udah jelas kok, kelihatan banget kok. Caimin tuh gak begitu dianggap gitu loh. Dia lebih mementingkan koalisi barunya, anggota barunya dua, Golkar dan PAN terutama ya. Karena jago terkuat di koalisi itu ya Erick Thohir gitu loh. Sebenarnya ada lagi Ridwan Kamil misalnya, tapi kalau menurut kabar bawah tanah tadi kabar Ridwan Kamil kayaknya saya dengar dari kabar bawah tanah. Nggak, artinya bahwa tak sekuat ini gitu ya. Tak sekuat calon dari PAN. Ya, dia kuat juga, potensi juga, tapi kan kalau kita sudah lihat sinyal habis-habisan di sana nggak mungkin itu. Kalau Gibran yes, mungkin yang lain gugur kan. Menerima mungkin kalau yes, tapi
kayaknya berat deh kalau Gibran. 80% menolak lah. Kira-kira begitu ya. Butuh Nah. keajaiban untuk menerima gitu. Tapi kalau seandainya tidak jadi dan dari tokoh dari PAN ini muncul, nah itu kita pertanyakan gitu loh. PKB mau ngapain kok mau-maunya dikadalin gitu, dikibulin untuk tetap bersama di sana. Mestinya kan menentukan sikap dari sekarang, membangun posisi dari sekarang gitu loh. Realistis Kamu aja. manas-manasin Bukan gitu. provokator PKB ini. Tapi ini menarik yang disampaikan Info bawah tanahnya, oleh ya ampun. Bro Kajito berdasarkan info Info bawah bawah tanah tanah. itu ya. Bikin program baru, info bawah tanah gitu. Jadi dibilang bahwa memang Prabowo itu sangat mengharapkan cawapresnya itu adalah Gibran, Iya. Mas Gibran, Iya. sehingga posisinya sebagai penerus Jokowi Ya. itu semakin confirm, Hmm. semakin lebih valid lah, semakin lebih nancep gitu kan. Ya. Sekarang namanya aja sudah dimulai seperti itu kan, udah diubah lah, udah resmi diubah menjadi Indonesia Maju. Sekarang memang tinggal menunggu cawapresnya ini, apakah Mas Gibran ini juga sambil menunggu hasil JR-nya dari PSI ini, Bro, Oh ya iya. kan? Ini beriringan nih. Ya. Kalau skenario itu gagal, katanya kan dengan Pak Erick Thohir Ya. yang diusulkan oleh PAN, Iya. ya kan? Yang itu juga memang oleh PAN itu diusulkan ke PDIP Betul. waktu Kunjungan. bertemu ya, Ya, waktu ya, bertemu dengan ya. Ibu Mega dan juga dengan Pak Ganjar. Nah, cuma kan di PDIP waktu itu belum berbicara soal cawapres. sehingga Info bawah tanah dong, Teh. Nanti dulu, oke. melengkapi. Nah, cuma saya kan di sini posisinya tengah. Oh, tengah. Cari aman ya. Pertanyaannya kan gini, kita jangan lupa loh di situ ada posisinya Golkar yang secara elektoral, secara suara itu nomor 2 setelah PDIP. Ini bisa Golkar atau Gerindra ya. Ya. Yang tentu saja kalau kita ngomong soal yang namanya koalisi, itu kan ngelihat pada posisi partai dulu, Bro. Ya. Apakah misalnya Erick Thohir yang dicalonkan dari PAN ini kemudian bisa diterimakah oleh Golkar? Ya. Ya mungkin kalau Pak Erlangga sih iya aja ya, tergantung dari Dari yang atas. dari yang atas gitu ya, karena Yang banyak tinggi. faktor gitu ya. Tetapi bagaimana dengan Golkar ini kan besar, kan ada bawahnya ini. Apakah tidak bergerak seperti halnya PKB, Caimin dan PKB? Itu pertanyaannya. Iya. Coba Bro Belmondo yang jawab. Pertama nih Teh, ini terkait dengan cawapres. Kita agak lompat sedikit. Gak ya. apa-apa, ini Iya. kan memang dampak Iya. dari perubahan nama Nama, itu, betul. iya. Terkait berdampak pada cawapres memang. Malah saya berpikirnya begini Mas Kajito, ini terkait cawapres ya. Orang yang menurut saya bisa meningkatkan elektabilitasnya Prabowo dengan Ganjar ini satu nama menurut saya, dan dia tuh berdiam diri di Golkar. Bukan Pak Erlangga, saya rasa Pak Ridwan Kamil. Karena menurut data yang memang ditunjukkan dari beberapa survei, dan kita tahu lah Jawa Barat ini kan pemilu terbesar di Indonesia nih salah satunya. Dan Tapi sebentar, tapi nggak cocok kalau dengan Gerindra. Iya nggak cocok. Karena irisannya itu sama. Nah makanya Gerindra sama nostalgia LK yang itu. saya ingat itu kayak 2014 Teh. Saat Yusuf Kalla berkoalisi dengan Pak Jokowi, sedangkan Gerindranya pecah. Apakah selanjutnya di koalisi Pak Prabowo ini Ridwan Kamil itu akan berangkat ke PDIP untuk berkoalisi dengan Ganjar dan Golkarnya tetap, atau karena Gerindra memilih Caimin memilih Erik terus Golkarnya kembali lagi pindah ke PDIP, dan itu bisa juga efeknya PKB pindah ke EP. Jadi akan banyak tuh makanya kan rombongan yang mulai pindah, kan, dampaknya ya. lebih gede. Apalagi misalnya Gibran itu dia kadang-kadang jadi cawapresnya Pak Prabowo kayak Mas Kajito bilang tadi. Saya rasa itu apa ya? Nggak mungkin lah Mas Gibran itu mengkhianati PDIP. Saya rasa begitu ya. Apa kita perlu taruhan sih? Mas Dewi sama Permadi gitu kan? Karena Kamu mestinya mendukung dong, karena kamu kan PSI, Bro. oh iya. Poin nomor 2 Kopdarnas loh itu kamu. Aku ingat. Saya di sini duduk sebagai pribadi, Oh, iya. bukan sebagai partai. Iya. Cuman poin dari saya dua itu gitu. Ridwan Kamil itu menjadi cawapres yang paling tepat untuk kedua calon, apalagi misal Pak Ganjar. Terus saya melihat Gibran itu nggak akan mungkin mengkhianati PDIP, apalagi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bukan tipikal yang
kelihatan memang beliau sebagai presiden itu kan harus dekat kepada semua orang ya, ke semua partai ya, Lenggowo apalagi pada kabinet. Kemudian ini jujur saya pandangan pribadi saya menjadi keluar dari partai terus gitu-gitu tuh berat tuh rasanya loh, apalagi politisi loh, itu bukan langkah yang mudah, apalagi Pak Jokowi gitu untuk tiba-tiba lompat gitu. Itu yang saya perhatikan tuh terhadap Mas Gibran lah. Kalau saya jadi Mas Gibran sih enggak lah saya. Kalau misalnya sekarang saya PSI, mungkin selamanya saya akan tetap PSI. Gitu. Ya, jadi istilahnya kamu itu percaya bahwa Mas Gibran itu akan loyal lah dengan partainya yang menjadikan Mas Gibran dan ayahnya Presiden Jokowi itu menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, dan Mas Gibran juga menjadi wali kota, itu kan PDIP. Jadi kayaknya nggak mungkin lah mengkhianati gitu ya. Kalau menurut kamu ya, sebagai anak muda percaya dengan loyalitas ya. Percaya loyalitas. Tidak. Yang nggak percaya ini deh, yang nggak percaya beliau. Nah, udah, menurut kamu gimana? Ya, tergantung rayuan dan godaan. Saya kira ini agak sulit ya kalau kita menebak-nebak hati orang. Oh iya, betul saya sepakat. Tapi juga manusia. Satu hal yang kita sepakati di sini bahwa branding Jokowisme ini yang dipakai Prabowo itu saat ini hanya Jokowisme bukan punya Prabowo. Ya, pokoknya apapun tentang Jokowi lah menurut saya. Apapun tentang Jokowi saya nuralat ya. Oke. Protes saya lagi. Apapun tentang Jokowi yang diakui oleh Prabowo hari ini itu versi Prabowo sebenarnya. Jadi kembali lagi ke kabar bawah tanah. Ini yang dari mana? Ini menarik. Ya ada sih yang ngomong begini, tapi saya menduga bahwa klaim-klaim selama ini ya Prabowo aja, cara dia memposisikan fotonya, cara dia ketemu Jokowi. Jadi kalau ada Ganjar habis ketemu Jokowi atau apa menguat, dia buru-buru ke Solo ketemu Gibran misalnya, seperti itu. Cara branding Prabowo seperti itu. Tapi sampai hari ini itu versi dia gitu, bukan versi Jokowi, bukan versi Gibran gitu. Kalaupun ada relawan Gibran yang membelot misalnya, atau relawan Jokowi yang membelot ke dukung Prabowo seperti Projo dan seterusnya, ya itu parsial gitu loh. Kalaupun ada komunikasi dengan Jokowi, nggak mungkin eksplisit Jokowi kamu harus dukung Prabowo, nggak mungkin lah ya. Atau bahkan menunjuk Gibran, kamu dukung Prabowo ya, nggak mungkin lah, nggak mungkin ada bahasa seperti itu, nggak mungkin, mustahil itu terjadi gitu. Fiksi yang sangat mustahil, fiksi aja nggak mungkin, apalagi fakta gitu. Artinya bahwa klaim-klaim selama ini yang kita dengar, baik mau mencalonkan Gibran sebagai cawapresnya, mau mengklaim ini, mengklaim itu versi Prabowo, nggak ada selama ini. Makanya ketika Prabowo kembali mengklaim nama koalisinya sekali lagi, itu juga versi Prabowo, nggak mungkin izin Pak saya pakai nama, nggak mungkin gitu loh. Jadi semua yang kita dengar fakta palsu ya, yang kita dengar, kita lihat, kita saksikan di medsos di mana-mana itu cuma versi Prabowo. Versi aslinya nggak begitu gitu loh. Itu klaim dia, dan masyarakat termasuk pendukung Jokowi yang terkecoh dengan itu. Nah inilah yang sangat kita sayangkan ya, orang-orang melihat sesuatu itu nggak sesuai fakta sebenarnya. Prabowo ya sebagai Prabowo genuine gitu, Ganjar sebagai Ganjar genuine, Anies sebagai Anies genuine gitu. Artinya nggak perlu ada kamuflase, nggak harus ada Jokowi kejokowian lah, kalau nggak boleh pakai Jokowisme ya. Ada kejokowi-jokowian. Mulai. Ada saya di sini. Oke. Itu loh. Jadi menurut saya ya, tadi kembali ke soal awal bahwa selain tidak kreatif ingin mendompleng nama Jokowi, artinya bahwa penyebutan atau penamaan kembali koalisi Indonesia Maju itu ya menurut saya memalukan Tenong, karena ya gimana sih gitu, kemana sih orang-orang kreatif, kemana sih anak-anak muda di sana itu kok nggak ada usul sedikit pun untuk bahkan sekedar memberikan nama, itu kan memalukan menurut saya. Saya kira itu. Kalau dari saya sebelumnya izin ya, saya ingin mengklarifikasi, memberikan kata-kata hangat lah sebenarnya, karena kan dari partai saya ini, PSI ini kan pada akhirnya tuh sangat mengapresiasi Pak Jokowi, sehingga lahirlah Jokowisme itu. Itu Mas Keji, itu harus dibedakan dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo atau orang lain terhadap Jokowi. Karena partai ini kan sebenarnya ingin menjadikan Pak Jokowi itu kompas moral aja. Contoh, Pak Jokowi itu adalah calon presiden yang dekat sekali dengan masyarakat. Kok calon presiden? Kok calon presiden? Kita ngomongin capres, presiden yang dekat sekali dengan masyarakat. Dia yang melahirkan istilah belusukan. Dia yang tokoh yang kita percayalah satu Cokro ini bahwa dia itu orang yang paling nasionalis, yang paling peduli dengan masyarakat Indonesia, sehingga semua moda-moda transportasi antara Indonesia itu dihubungkan karena itu menjadi konektivitas penting. Dan PSI melihat itu dan menghargai perjalanan Pak Jokowi dan lahirlah Jokowisme. Selanjutnya,
terkait dengan capres-capres ini, kalau saya melihat capres-capres ini memang tak elok lah menempelkan nama terhadap Pak Jokowi. Kalau mengapresiasi atau menghargai Pak Jokowi, boleh. Tapi kalau pada akhirnya capres-capres ini tidak menjadi dirinya sendiri, masyarakat pasti nanti bingung siapa dia sebenarnya. Seharusnya presiden-presiden ini menunjukkan dong, kalau dia memang religius, tunjukkan religius. Kalau dia memang nasionalis, tunjukkan dia nasionalis. Kalau memang dia dekat sama masyarakat, tunjukkan aja dekat sama masyarakat gitu. Kalau dia memang jenderal, tunjukkan aja dia itu jenderal sebenarnya. Dan menurut saya itu menjadi penilaian-penilaian penting masyarakat untuk memilih gitu loh. Dan pada akhirnya juga masyarakat pasti akan menilai gagasan. Kalau kayak Pak Jokowi dulu, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, anak-anak harus sekolah, wajib belajar ditingkatkan jadi beberapa tahun. Harus ada bantuan untuk masyarakat kurang mampu. Kayak gitu tuh lebih enak mendengarnya karena ada nilai-nilai kesejahteraan. Jadi orang milih, ya saya pilih Pak Jokowi karena Pak Jokowi membantu saya untuk lebih sejahtera di Indonesia. Nggak bisa kita dukung misalnya presiden yang bilang naikkan gaji, gini, nggak bisa, nggak kelihatan itu apa. Karena yang harus dihidupi kan masyarakat-masyarakat yang kurang, yang akhirnya pendidikan menjadi lebih baik. Nah, menurut saya, capres-capres ini selain harus memikirkan nama koalisi, juga harus memikirkan gagasan sebenarnya. Spill sedikit dong apa yang mau dibuat gitu. Jangan spill nama koalisi. Kira-kira dari saya begitu. Iya. Ya, jadi sekarang ini mungkin karena belum lah ya kali belum kita kan kali ya. ini ya positive thinking aja ya, bahwa ya untuk gagasan mungkin ya dianggapnya pemilu kan masih lama gitu kan. Terus sekarang mungkin lebih memperhatikan atau lebih fokus ke ya baju-baju dulu seperti nama koalisi gitu. Meskipun ini garis-garis. Nah, itu kan. Meskipun dari segi nama di sini kayaknya sepakat nih. Kayaknya itu kurang kreatif. Kurang kreatif. Kalau istilah Belmondo kurang gagasan. Kurang gagasan. Ini menurut saya tuh masukan yang bagus ya untuk timnya Pak Prabowo nih, bahwa ini penting loh, meskipun mungkin ingin mendompleng nama Pak Jokowi, tapi Mboya jangan segitu-gitu amat gitu ya. Mboya ada ya kalaupun ini tuh misalnya Koalisi Indonesia Maju ke Depan atau apa gitu. Jadi yang bisa. Ya. Jadi gitu aja, kita cukupan dulu ya. Daripada nanti ngawur kemana-mana. Oke, pemirsa Cokro, terima kasih Bro Kajito, Bro Belmondo. Oke, pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan ya. Terima kasih, dadah.